bacanya lumayan bagus ya. Oh ya Nabila, ini kan udah sore, kami pulang duluan ya. Ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati, ingin menjelaskan tentang pengertian perampokan. Perampokan dalam Islam, hirabah adalah bentuk masdar dari kata haraba yuharibu muharabata harabata. Secara terminologis, hirabah yang juga disebut qat'u al-tariq didefinisikan oleh beberapa penulis antara lain oleh Abdul Qadir Audah bahwa hirabah adalah perampokan atau pencurian besar. Cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti majas, bukan arti hakikat. Sebab pencurian itu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata syarikah tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lainnya. Sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori majas. Penulis menyimpulkan bahwa hirabah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakutinya. Adapun menakut-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunasia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Heldawati. Al-Ramli menyebutnya dengan irhab. Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, dan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan atau perampokan hirabah, termasuk jarimah hudud. Sebagaimana diketahui bahwa hirabah merupakan jarimah. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindakan pidana atau pelanggaran. Yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takjir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat menjadi 3 bagian, antara lain jarimah qisas atau diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia atau individu. Yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Saitout adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingan khusus untuk mereka. Perkenalkan, nama saya Nuh Hafidzi dan saya akan melanjutkan materi berikutnya. Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau keluarganya atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada 7 macam, antara lain sebagai berikut. Jarimah zina. Bentuk hukuman ada 3, yaitu hukuman cambuk atau darah atau jilat, pemasingan dan wajam. Jarimah kazab atau menuduh zina. Bentuk hukuman yaitu dikenakan 2 hukuman pokok berupa darah atau jilat 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksiannya dan bersangkutan selama seumur hidup. Jarimah syurbul khamar atau minum minuman keras. Bentuk hukumannya yaitu dijarah dengan 2 kolak korma sebanyak 40 kali. Jarimah pencurian atau syarikah. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya. Jarimah hirabah atau perampokan. Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman mati dan disalib. Hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang. Hukuman pengasingan. Jarimah riddah atau keluar dari Islam. Bentuk hukumannya adalah
hukuman mati, jarimah al-baghi atau pemberontakan. Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh. Dalam jarimah zina, syurbul khamar, gibah dan gidah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan khazab atau penuduhan zina yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia atau individu. Akan tetapi hak Allah lebih menonjol. Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Pengertian takzir menurut bahasa ialah takdib atau memberi pelajaran. Takzir juga diartikan agat wal almanu, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakannya oleh Imam Al-Mawardi, takzir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, takzirnya sejalan dengan hukuman had, yakni adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlina. Saya ingin melanjutkan penjelasan selanjutnya. Yang ke-11, secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman dari masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian, ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukum tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa, berbeda dengan jarimah hudud dan kisos. Maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kisos, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah ta'zir ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak dengan syahwat, mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa bersetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan hukuman takzir sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Penjelasan selanjutnya nomor 12. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara atau hudud, akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukum tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai, atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian, yaitu 1/4 dinar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.